Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Striker Borneo FC berani ngomong gini soal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Borneo FC Leo Gaucho bersedia bermain untuk Timnas Indonesia. Leo menjadi rekrutan teranyar Borneo untuk Liga 1 2024-2025 setelah didatangkan dari Valmiera FC. Dia tidak butuh waktu lama saat ini sukses menciptakan 6 gol dari 10 pertandingan. Dengan bekal tersebut, dia saat ini bersaing dengan Dalberto Luanbelo di tangga top scorer dengan sama-sama mengoleksi 6 gol. Menariknya, Leo Gaucho tidak menutup kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. Masih berusia 23 tahun, dia ingin berkarir lama di Indonesia. Demi mendapatkan paspor Indonesia, dia harus setidaknya 5 tahun berada di Indonesia untuk mencapai syarat tersebut. Menurutnya, hal tersebut bukan hal yang mustahil, karena dia cukup nyaman di sini. Aku mau. Jika Indonesia ingin menjadikanku pemain naturalisasi bagiku, itu sangat mungkin karena aku sangat suka di sini. Bagiku adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini. Aku sangat menyukai itu, kata Leo Gaucho dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Transfermarkt Indonesia. Pemain kelahiran Brasil ini menambahkan bahwa merupakan sebuah kebanggaan bisa mewakili Indonesia. Apalagi skuad Garuda saat ini dalam performa yang baik dan memiliki supporter yang fanatik. Bagiku ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan pekerjaanku untuk negara yang luar biasa. Lanjutnya, Gaucho menambahkan, atmosfer sepak bola Indonesia cukup spesial. Hal ini yang membuat dia mencintai pekerjaannya di Indonesia. Menurutnya, itu adalah alasan tepat bagi pemain sepak bola bertahan di satu negara. Dia juga belum memiliki pemikiran untuk meninggalkan Indonesia saat ini. Aku suka di sini, aku suka atmosfer yang ada di sini. Aku suka dan bagus untuk sepak bola. Sepak bola membutuhkan ini. Tidak hanya di sini, tapi juga di negara lain. Karena atmosfer di sini sangat bagus, sangat positif. Untuk sepak bola di negara ini, aku sangat menyukainya, tutupnya. Di sisi lain, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia tetap berkomitmen melanjutkan proses naturalisasi pemain untuk memperkuat tim nasional. Menurutnya, Timnas Indonesia masih membutuhkan striker, serta peluang besar mencari pemain naturalisasi adalah langkah demi meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sana-sini dan ketua umum yang proses, kata Yunus Nusi. Meski belum bisa mengumumkan nama secara resmi, Yunus mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah rekomendasi pemain yang potensial. Dari beberapa nama yang diusulkan, ada 2 nama yang mencuat kembali jadi bahan perbincangan oleh banyak publik. Nama tersebut adalah Mauro Zylstra dan Ole Romeni. Mauro Zylstra, pemain muda berbakat, menjadi perhatian setelah ia memberikan konfirmasi terkait statusnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Football Premier, Zylstra secara gamblang menyatakan bahwa dirinya memang sedang dalam proses naturalisasi. Ya, saya sedang dalam proses naturalisasi, itu yang mereka PSSI katakan, ungkap Mauro, seolah memastikan bahwa proses administrasi telah dimulai. Ia juga menyebut bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan sudah dikirimkan ke PSSI untuk ditinjau. Tidak hanya itu, Mauro memberikan penegasan lebih lanjut dalam podcast Football Premier. Saya sedang diproses, itu yang mereka sampaikan.
ujar Mauro, memberi sinyal bahwa proses naturalisasi berjalan lancar. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah berada di tangan PSSI. Sepertinya akan segera terjadi. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI. Saya tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, tambahnya. Kabar naturalisasi Mauro Zijlstra ini tentu memicu beragam reaksi dari publik. Sebagian netizen menyambut baik langkah PSSI yang terus mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka menilai hal ini sebagai langkah positif untuk mendongkrak prestasi di kancah internasional, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada pula yang mempertanyakan mengapa nama-nama seperti Mauro Zijlstra dan Ole Romeni yang diprioritaskan. Mereka berharap PSSI lebih selektif dan fokus pada kebutuhan tim, terutama di sektor tertentu seperti striker, mengingat kekosongan posisi tersebut di timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga disebut memiliki peran penting dalam proses ini. Yunus Nusi menegaskan bahwa Erick akan menjadi sosok yang memimpin jalannya proses administrasi, termasuk memverifikasi dokumen dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk mempercepat proses naturalisasi. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI. Saya tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, tambahnya. Kabar naturalisasi Mauro Zijlstra ini tentu memicu beragam reaksi dari publik. Sebagian netizen menyambut baik langkah PSSA yang terus mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka menilai hal ini sebagai langkah positif untuk mendongkrak prestasi di kancah internasional, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada pula yang mempertanyakan mengapa nama-nama seperti Mauro Zijlstra dan Ole Romeni yang diprioritaskan. Mereka berharap PSSI lebih selektif dan fokus pada kebutuhan tim, terutama di sektor tertentu seperti striker, mengingat kekosongan posisi tersebut di timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga disebut memiliki peran penting dalam proses ini. Yunus Nusi menegaskan bahwa Erick akan menjadi sosok yang memimpin jalannya proses administrasi, termasuk memverifikasi dokumen dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk mempercepat proses naturalisasi. Ketika ditanya tentang tips khusus bagi para striker muda Indonesia, Yeom menekankan pentingnya latihan untuk konsisten. Baginya, mendengarkan saran saja tidak cukup di mana pemain harus memahami dan mempraktikannya secara individu untuk meraih hasil yang maksimal. Yang pertama tentu saja latihan. Saya bisa memberikan banyak saran, tapi mereka wajib melakukan itu secara konsisten di latihan. Para pemain harus memahami pelajaran itu, lalu mereka wajib berlatih lebih banyak secara individu, tegasnya. Lebih lanjut, Yeom mendorong pemain untuk tidak hanya berfokus pada satu area saja. Ia berkomitmen untuk memberikan pembelajaran langsung di lapangan agar para pemain bisa memahami teknik yang lebih efektif dalam mencetak gol. Jangan hanya latihan di satu area saja. Jangan hanya bersaing di depan gawang saja. Perlu juga sering berlatih di area sisi lapangan, karena akan banyak kesempatan juga di area itu. Ada banyak hal yang bisa saya bagikan kepada mereka. Dan tak berhenti di situ, saya juga akan mempraktikannya langsung di lapangan, sarannya. Dengan pengalaman sebagai mantan pemain timnas Korea Selatan, Yeom berharap apa yang ia bagikan bisa membantu para pemain muda Indonesia untuk berkembang lebih baik di masa depan.